pertanyaan selanjutnya. Silakan. Sejak PPKM diberlakukan, tempat ibadah ditutup dan dampaknya ke semua tempat ibadah, persekutuan doa. Kira-kira bagaimana tanggapan Bapak kalau dibandingkan dengan banyak tempat yang mengakibatkan kerumunan, contohnya puskesmas, pasar ikan, dan banyak tempat terlihat kerumunan. Pemerintah memang wakil Allah, tapi pemerintah manusia yang bisa saja membuat keputusan yang tidak tepat. Kenapa tempat ibadah tidak dibuka saja? Itu bisa diatur jaga jaraknya, sedangkan tempat ibadah paling lambat 2 jam. Malah sekarang pemerintah mengajak untuk berdoa dan berpuasa. Kami baru ibadah persekutuan doa saja sudah ditegur oleh RT. Ini tidak adil Bapak Pendeta, mohon penjelasan. Iya, dalam hal mentaati ini memang mentaati aturan. Memang kita diajarkan, ya kita taat saja, tidak usah lihat orang, itu pertama ya. Seperti kasus yang Anda tanyakan ini bahwa PPKM, rumah ibadah, persekutuan doa tidak diperbolehkan untuk sementara. Ingat, untuk sementara. Tapi kok di tempat lain buka gitu loh. Saya harus bilang ya saudaraku bahwa oke, kalau pemerintah tidak sempurna, amin, betul itu pasti. Tapi juga tidak mudah menyandang tugas sebagai pemerintah. Itu saya sadar itu. Kita harus sadar itu ya. Pemerintah ini cukup pusing loh, mereka setengah mati. Mulai dari Bapak Presiden, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, Bupati. Saya pikir, aduh, tidak mudah ada di posisi mereka, saudara. Kita harus ngomong realitanya begitu ya. Jadi menurut saya kita yang dari pihak gereja persekutuan doa yang tentu dalam pandangan dunia kita ini punya kedekatan dengan Tuhan begitu luar biasa gitu loh. Ya sudah, kita aja jadi teladan dahulu. Itu menurut saya, pandangan saya. Kita ini harus jadi lebih teladan dahulu. Kalau andai kata puskesmas, katakanlah sampai kebablasan. Kalau setahu saya di puskesmas pun ada aturan. Ya, tidak mungkin yang numpuk-numpuk. Kalaupun kebablasan, itu memang mungkin manusianya saja yang datang ke situ yang tidak mengerti aturan. Seperti kemarin ada vaksin di beberapa tempat yang terlalu menumpuk. Nah itu menurut saya kebablasan di situ. Itu bukan berarti pemerintahnya welcome, ayo bikin kerumunan. Saya pikir tidak. Kitanya manusianya yang sudah ketakutan cari vaksin akhirnya bikinlah kerumunan besar. Ya. Tetapi bagi saya biar kita gereja, kita persekutuan doa, kita jadi teladan dahulu. Saya percaya kok ini untuk sementara. Dan ternyata yang saya dapati hasil dari PPKM ini begitu bagus loh. Itu terjadi penurunan ya COVID-19 di mana-mana tempat. Jadi sebenarnya kita, kalau saya ini seperti Anda tanya nih, pas di radio saya berseru nih, pemerintah tolong dong. Kalau di gereja dan persekutuan tidak boleh, diaturlah supaya di tempat-tempat lain juga mantap begitu ya. Jangan sampai menjadi sandungan. Ini saya sudah berteriak bantu ini. Pemerintah tolong, perhatikan. Yang berikut saya berteriak lagi. Masyarakat juga tolong, kita bantu pemerintah juga. Kasihan kita kadang-kadang banyak bikin protes, mau demo segala macam. Tapi kadang-kadang demo atau protes kita dibangun di atas dasar tidak mau diatur. Nah ini saya pikir juga tidak bagus. Itu dari saya saudara-saudara. Jadi menurut saya ayo gereja dan persekutuan doa kita jadi teladan dahulu. Ya. Makanya saya lihat orang melakukan penginjilan jalanan di PPKM, doa jama-jama orang. Kau pikir kau rohani kah? Minta maaf, itu bodoh, itu makam puji. Beta ya omong. Orang ada PPKM, sudah khotbah lewat media saja. Tak usah pergi jama-jama orang di jalan-jalan di mana-mana. Itu dia punya nama, bukan beriman, mencobai Tuhan. Dan mungkin hanya tujuan posting bikin sensasi saja. Saya tidak jamin itu tulus. Saya tidak jamin. Kecuali kami ini juga melakukan penginjilan jalanan. Tapi ada aturan begini. Tolong hamba Tuhan jadi teladan. Jangan hamba Tuhan yang bikin contoh tidak baik lagi. Janganlah.
lihat orang posting khotbah di jalan-jalan PPKM. Slow aja kali. Semua ada aturan. Bukan saya melarang penginjilan. Loh, kita penginjil kok larang penginjilan. Tapi bijak dong. Amsal bilang apa? Orang bijak tuh lihat malapetaka menghindar. Orang kurang berpengalaman maju dan kena. Kalau doa orang jama, orang peluk orang lagi. Aduh, itu kan kerja bodoh itu. Itu sudah lihat lubang mau lompat masuk ke dalam. Hati-hati. Ya. Jadi itu sih dari saya. Tapi menurut saya kita harus tetap taat pemerintah. Karena saya lihat dampak dari PPKM begitu baik. Nanti kalau dia sudah izinkan lagi. Dan solusi sudah vaksin semua sudah lebih bebas kok. Ya. Kenapa seperti puskesmas pasar harus buka? Ya namanya kalau dengan Tuhan ini Tuhan bilang menyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya Anda di rumah pun bisa. Tapi kalau makan, minum, kebutuhan jasmani tidak bisa begitu. Butuh obat, butuh ini itu harus ke puskesmas, pasar, toko. Jadi saya pikir kalau toko buka tidak ada masalah. Ini bagi saya. Tapi diatur supaya jangan kerumunan saja. Ingat ya, doa bisa di rumah. Tapi kalau sayur, daging, minyak tanah, obat, mau kemana? Masa minta dari sorga turun? Tidak. Kalau damai sejahtera, Roh Kudus, itu di rumah dapat. Tapi kalau yang tadi sembako itu 9 bahan pokok itu tidak bisa itu harus cari di pasar. Jadi pemerintah tuh luar biasa kok. Tolonglah, saya ingatkan ya, tidak mungkin untuk memimpin tikus Tuhan pakai kakarlak, tidak mungkin. Yang pimpin tikus tuh harus tikus. Untuk pimpin singa tidak mungkin rusa, harus singa. Jadi kalau Tuhan pilih pemimpin hebat, ya seperti presiden kita, gubernur kita, wali kota kita, tolong kita dukung. Ya, saya ini omong ini dengan tulus saja. Pejabat-pejabat kita juga pasti punya dosa dan kekurangan. Dan saya sering menegurnya. Tapi karena kasus seperti ini, saya harus bilang mereka punya beban berat. Jadi tolong kita doakan mereka, dukung mereka. Jangan sebarkan hal-hal yang kesannya kontras tapi tidak alkitabiah. Ya, hanya itu sih. Tuhan Yesus memberkati.